Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya, Kartina, pada mata kuliah Biologi Umum, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinasi. Presentasi saya kali ini juga merupakan salah satu tugas dari pelatihan Applied Approach yang merupakan hasil kerjasama antara LPMPP Universitas Hasanuddin dan Universitas Borneo Tarakan. Nah, adik-adik mahasiswa, sebelum kita masuk kepada materi, yuk kita lihat dulu pembelajaran kita pada minggu ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran atau capaian sub CPMK pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai struktur dan fungsi faal hewan akuatik. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjut pada materi sistem koordinasi atau lebih familiar dengan sistem saraf. Mungkin adik-adik setiap hari selalu melakukan aktivitas seperti yang ada pada gambar ini, berlari, kemudian terkejut, ikan berenang, lalu ada gurat sisi pada ikan. Nah, tentu dalam melakukan aktivitas ini, tubuh kita pasti bergerak secara bersamaan kan? Aktivitas lain, misalnya saat kita melihat sesuatu yang menarik, maka kita akan berjalan menuju tempat tersebut. Atau misalnya ketika ibu kita memanggil, otomatis telinga kamu mendengar. Nah, secara langsung kamu akan melakukan gerakan responsif untuk menuju sumber suara tersebut. Jadi dapat disimpulkan, sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Jadi, semua organ-organ yang ada dalam tubuh kita akan bekerja secara serasi, seimbang berdasarkan dari aktivitas sistem saraf itu sendiri. Nah, secara umum, sistem koordinasi ini akan berlangsung atau bekerja melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah syaratnya adanya impuls. Impuls atau rangsangan ini merupakan rangsangan yang berasal dari luar tubuh kita. Misalnya ketika terjadi sentuhan ataupun mendengar suara, maka secara langsung akan diterima oleh indera kita. Jika itu berupa sentuhan, tentu indera yang menerima adalah kulit, sedangkan jika merupakan sumber suara, maka indera yang menerima adalah organ pendengaran, yaitu telinga kita. Nah, setelah diterima, maka tahap selanjutnya adalah informasi tersebut akan diolah. Organ yang mengolah adalah otak, diproses sedemikian rupa, kemudian lanjut diteruskan, sehingga diteruskan oleh sistem saraf, sehingga akan menghasilkan sebuah respon. Nah, respon yang dihasilkan ini tentu sesuai dengan impuls atau rangsangan yang kita terima. Jadi, saya ulangi, sistem koordinasi ini bekerja atau sistem saraf kita bekerja melalui secara umum ada 5 tahapan sehingga memungkinkan untuk menimbulkan sebuah respon dimulai dari adanya impuls, kemudian diterima oleh indera, diolah atau diproses oleh otak, lalu diteruskan oleh sistem saraf dan menimbulkan respon atau aktivitas. Jadi, setiap aktivitas yang terjadi dalam tubuh, baik sederhana maupun yang kompleks, merupakan hasil koordinasi yang rumit dan sistematis dari beberapa sistem di dalam tubuh. Sistem saraf akan menyampaikan informasi secara cepat melalui sinyal-sinyal listrik yang dialirkan ke organ tubuh lewat apa yang disebut oleh jaringan saraf. Nah, sinyal-sinyal elektrik inilah nanti yang digunakan untuk mengatur atau mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Kita lanjut ya adik-adik.
Sistem koordinasi pada hewan, jadi ini merupakan sistem koordinasi yang umum terjadi baik itu pada hewan maupun pada manusia. Meskipun pada beberapa organisme akuatik memiliki kekhasan atau bentuk yang lain. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, sistem koordinasi pada hewan dibagi menjadi dua, ada sistem saraf beserta indera. Kemudian ada yang kedua adalah sistem endokrin atau hormon. Nah, sistem saraf di sini merupakan mekanisme pengantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, lalu pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberikan tanggapan atau sistem yang mengatur kerja semua organ agar dapat bekerja secara serasi. Jadi adalah sistem saraf secara umum. Yang kedua adalah sistem endokrin atau aktivitasnya banyak dikontrol oleh hormon. Kita bahas satu persatu ya. Sistem saraf atau saraf pusat dan saraf tepi di dalam kegiatannya punya hubungan kerja seperti mata rantai berurutan antara reseptor dan efektor. Jadi sistem saraf pusat ini menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Jadi di sini otak memiliki beragam fungsi penting dalam sistem koordinasi manusia. Jadi organ ini menjadi otak ini menjadi organ yang sangat penting dalam sistem saraf atau sistem koordinasi pada hewan maupun manusia. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sistem saraf seperti mata rantai antara reseptor dan efektor. Jadi reseptor di sini bekerja sebagai sel saraf dan sel-sel lain yang nanti berfungsi mengenali rangsangan tertentu. Jadi setiap impuls atau rangsangan yang masuk akan diterima oleh apa yang disebut dengan reseptor. Lalu dirangkai, kemudian diproses oleh otak, lalu di sini digambarkan seperti lampu yang menyala, lampu yang sedang on, merupakan efektor atau sel ataupun organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan yang merupakan dikontrol atau dikerjakan oleh otot maupun kelenjar. Jadi otot inilah atau kelenjar inilah yang akan nanti beraktivitas merespon tanggapan yang diterima oleh reseptor. Nah, sistem saraf ini terdiri dari jutaan sel saraf atau disebut neuron. Kemudian, fungsi dari sel saraf itu sendiri tentu mengirimkan pesan impuls saraf yang berupa rangsang atau tanggapan. Jadi, sel saraf mengirimkan pesan, dikelola oleh otak, lalu ditanggapi oleh apa yang disebut efektor, di mana pada efektor di sini yang bekerja adalah otot maupun kelenjar. Jadi ada dua poin yang mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai berurutan antara yaitu reseptor maupun efektor. Nah, ini adalah gambar sistem saraf pusat atau SSP, di mana di sini sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medula spinalis. Secara umum, ini diambil dari Biology Concept and Connection tahun 2006. Secara umum, sistem saraf pusat atau SSP ini dibagi menjadi 5 bagian ya, 5 bagian. Ini gambarnya pada otak manusia. Ada otak depan, ada otak belakang, kemudian ada otak tengah, ada bagian korteks cerebral, ini masuk pada otak depan, Kemudian ada sumsum tulang belakang. Nah, ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat atau SSP yang masing-masing bagian otak ini mempunyai pembagian kerja. Pada otak depan yang terdiri dari cerebrum, thalamus, hipotalamus, dan korteks akan berperan dalam menerima dan memproses informasi sensorik, yaitu berpikir, memahami, produksi, pemahaman bahasa, maupun pengendalian fungsi motorik. Misalnya seperti tadi ketika kita mendengarkan rangsangan berupa sumber suara, misalnya kamu dipanggil oleh orang tua, maka kita akan bergerak
secara langsung bergerak menuju sumber suara tadi. Sedangkan otak tengah di sini lebih terlibat dalam tanggapan, pendengaran, dan visual serta fungsi motorik. Selanjutnya, pada otak belakang di sini dibagi menjadi metencephalon dan milencephalon. Pada metencephalon akan membantu menjaga keseimbangan, koordinasi gerakan, dan informasi konduksi sensorik. Sedangkan milencephalon yaitu bertanggung jawab untuk mengontrol fungsi otonomik seperti pernapasan, denyut jantung, dan pencernaan. Nah, ini otak belakang ini pada milencephalon ini berfungsi untuk mengontrol aktivitas ataupun respon gerak tidak sadar ya, seperti penapasan, denyut jantung, dan pencernaan. Ini masuk pada gerakan tidak sadar, sedangkan pada otak depan dan otak tengah ini aktivitasnya lebih mengarah pada gerakan sadar atau gerakan respon yang kita lakukan dalam kondisi sadar. Sedangkan otak belakang lebih kepada gerak atau aktivitas tidak sadar. Artinya ketika kita tidur pun maka denyut jantung tetap berdenyut, pernapasan juga tetap berlangsung. Kita lanjut. Nah, ini secara umum pembagian dari SSP atau sistem saraf pusat. Namun di sini karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, mungkin nanti akan lebih banyak berfokus pada sistem saraf hewan-hewan atau organisme akuatik. Namun ini adalah konsep umum yang harus dipahami karena nanti ada kaitannya dengan sistem saraf pada hewan akuatik juga. Nah, di sini ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang berperan sebagai penghubung. Jadi ini sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Jadi dia berperan sebagai penghubung untuk transmisi informasi antara otak, jadi perpindahan informasi antara otak dan bagian tubuh yang lain, lalu mengintegrasikan aktivitas refleks antara masukan aferen dan keluaran eferen tanpa melibatkan otak. Jenis aktivitas refleks ini disebut refleks spinal. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya bahwa medula spinalis punya fungsi khusus, jadi untuk menghubungkan transmisi informasi antara otak dan bagian tubuh lain. Jadi ini lebih kepada aktivitas refleks atau aktivitas yang berlangsung secara cepat. Jadi informasi yang masuk maupun tindakan yang terjadi itu tanpa melibatkan otak. Jadi gerak refleks. Fungsi dari medula spinalis ini atau sumsum tulang belakang lebih berperan pada gerak atau aktivitas yang terjadi secara refleks.